Di fajar itu semua bacaan didengar dan disaksikan. Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau kita mulai dari awal ayatnya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tunaikan salat itu dengan benar dari mulai tergelincir matahari siang zuhur ila ghasaqil laili sampai malam isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'anal fajr, tapi spesial untuk waktu subuh fajar, bukan sekedar salatnya, wawunya itu ataf ke salat, wa ataf diikutkan ke hukum salat, dan juga salat fajar, tapi Allah spesialkan dengan bacaan Quran, wa Quran. Di waktu fajar itu bukan sekedar salatnya yang penting, tapi semua bacaannya. Jadi ada Al-Quran, ada Quran. Kalau disebutkan Al-Quran berarti kalamullahu munazzal, kalamullahil munazzal, ya, firman Allah yang diturunkan ala rasulil mustafa Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, minal fatihati ila nas, dari Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, al-muta'abbad bitilawatihi, ya, al-muta'abbad bitilawatihi, yang beribadah melahirkan pahala saat kita kemudian bertilawah dengan dia. Jadi kalau pakai alif lam Al-Quran itu berarti firman Allah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Tapi kalau tidak pakai alif lam Quran itu semua jenis bacaan, istighfarnya, doanya, kalimat-kalimat thayyibahnya, sebutan-sebutan al-asmaul husnanya, tilawahnya, murajaahnya, semuanya. Nah, jadi semua yang kita bacakan spesial di waktu fajar itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi di riwayat Muslim, tajtami'u malaikatul laili wan nahari fi waqtil fajr. Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Jadi kalau ada orang istighfar, maka malaikat akan mengatakan kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Maka Allah kemudian berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ya, ghafartu lahu, man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar minta ampun kepada aku, seketika aku akan ampuni. Maka siapa yang berdoa, malaikat akan mengatakan, Allahumma amin istajib, ya Allah amin, kabulkan doanya, kabulkan doanya. Ya, siapa yang menyebut kalimat thayyibah, maka Allah akan menyebutnya. Fadhkuruni adzkurkum. Siapa yang sebut aku sebut dia. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Karena itu banyak orang yang ingin mengejar keutamaan fajar datang sebelum fajar. Nah, ini kita sudah lewat sedikit nih ya, untuk besok kita siapkan. Ya, fajar subuhnya misalnya 4:43, ada orang dari jam 4, dari jam 3, saking pengennya dapat keutamaan fajar, saking nggak pengen lewat. Ya, kan kalau di Al-Azhar diumumkan untuk besok, siapa yang datang ke sini setengah lima pas, 10 orang pertama dapat masing-masing 500.000. Ah, setengah 5. Kira-kira datang ke sini jam berapa? Jam 4, jam 3, mabit tuh. Mabit dari sore bahkan udah penuh, ya. Untuk 500.000. Baik kan? Untuk 10 orang saja. Nah, ini Allah berikan semuanya yang terbaik untuk kita. Makanya di Quran itu ada orang yang mengejar bahkan sebelum fajar tiba. Waktu singkat sebelum fajar disebut sahar namanya. Ya, 20 menit, 30 menit sahar. Jamaknya ashar. Ada orang ngejar istighfar aja, pengen minta ampun sama Allah. Karena waktunya mustajab, dia merasa banyak dosa. Dan dia khawatir hari itu hari dia pulang untuk wafat kembali kepada Allah. Khawatir ketika pulang dosanya masih banyak. Maka dia kejar keutamaan itu untuk istighfar. Disebutkan ini di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar menjelang fajar ada orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Maka dia akan dikumpulkan nanti dengan orang-orang hebat di surga. Saat Allah mengampuni dosanya, dikumpulkan dengan orang-orang sabar, orang-orang rajin infak, orang-orang khusyuk, ya, itu disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, orang-orang sabar, was-sadiqina, orang-orang jujur,
Awas, hati-hati. Wal qanitina, orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Ya, awas. Wal munfiqina, orang-orang rajin infak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang spesial mengejar keutamaan istighfar di waktu fajar akan dikumpulkan di surga dalam suasana yang sangat indah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo isi. Dan di antara isi yang paling bagus adalah mengumpulkan semua jenis ibadahnya. Di antara itu terkumpul pada satu amalan, yaitu talabul ilmi. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Ta'lim, pengajian. Dalam pengajian itu kumpul semuanya. Karena itu hadis-hadis keutamaan tentang ta'lim itu banyak dikumpulkan oleh para ulama. Mulai bahkan dari Al-Imam Al-Bukhari ketika menuliskan kitabnya Sahih Al-Bukhari itu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, dibuat 97 pembahasan, 97 kitab. Beliau meletakkan kitab tentang pengetahuan, kitabul ilmi, setelah kitabul iman. Ya, satu kitab Bad'ul Wahyi, turunnya wahyu, untuk menunjukkan sanad kenabian. Jadi kalau nanti ada yang mengaku-ngaku nabi, ukurannya ini, tolak aja langsung. Ini ada ukuran, kitab Bad'ul Wahyi. Bagaimana seseorang berhak disebut sebagai seorang rasul? Apa ukurannya? Apa sifat wahyunya? Bagaimana kita tahu kalau dia mendapatkan wahyu? Bagaimana ukuran kebenaran suatu wahyu? Sanad dulu. Ini nanti akan diambil oleh para ulama kita ketika akan mengajar, maka sanad ilmunya akan ditampakkan. Ini sanadnya, dia belajar ini ke sini. Belajar fiqih dari ustaz ini. Belajar qiraat dari syekh ini. Belajar misalnya tafsir dari syekh ini. Belajar hadis syekh ini. Maka umumnya ulama-ulama dulu itu akan menampilkan ijazah keilmuannya, sanad sebelum dia mengajarkan itu. Sehingga orang bisa yakin dengan apa yang akan ia peroleh. Imam Muslim langsung menyantumkan pembahasan sanad dalam jilid pertama dari 9 jilid Sahih Muslim. Jilid pertama halaman 119. Ya, beliau mengatakan babul isnadi minad din. Bab belajar sanad itu dari guru yang jelas supaya paham apa yang kemudian dipelajari dan disampaikan, itu bagian terpenting dalam agama. Sebab kalau kita menyampaikan sesuatu dari sumber yang salah, maka cara beragama pun akan keliru. Ya, kalau diurutkan, babul isnad minad din, bab belajar runtutan pengetahuan dengan sanad, itu bagian penting dari ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana ad-din Islam? Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apa di antara turunan Islam? Baca lagi hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Kata Nabi, "An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Syahadat bagian dari Islam. Awas, kalau kita belajar syahadat yang enggak benar, maka keislamannya pun bisa tidak sempurna. Salat bagian dari Islam. Kalau belajar salatnya tidak benar, maka salatnya pun tidak akan sempurna. Bahkan sekarang muslimah haji, kalau manasiknya enggak benar, celakanya nanti pengorbanannya banyak, tapi tidak menghasilkan apapun. Ini yang paling bahaya. Nah, jadi para ulama mengumpulkan kemudian itu dalam konteks sanad, diteruskan penguatan iman. Kitabul iman. Setelah imannya bagus, bagaimana cara menguatkan iman? Kitabul ilmi, dengan pengetahuan. Karena itu iman dengan ilmu disandingkan oleh Allah sebagai kekuatan yang padu. Gak mungkin iman bisa tegak dengan baik kalau tak ada ilmu. Tidak cukup berislam itu dengan iman saja. Imannya kuat, dahsyat. Sebelum subuh udah ditungguin, jam 3 udah bangun. Tapi karena nggak ada ilmu, sholat subuh dijamak dengan tahajud. Yang repot. Ilmu itu penting, tapi kalau nggak ada iman, ini yang paling bahaya. Bisa menafsirkan apa yang diinginkan. Ayat-ayat Quran bisa dipotong, kemudian diarahkan pada apa yang selera nafsunya kemudian ingin dapatkan. Itu yang paling bahaya. Karena itu ketika Allah menggabungkan ayat tentang majlis ilmu, iman dan ilmu disatukan. Turunlah Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika disebutkan majalis, jamak dari majlis. Ya, jika disampaikan padamu, luaskan majlis untuk belajar, luaskan, share. Bisa diartikan share. Ada majlis di mana? Al-Azhar, apa jadwalnya? Share. Al-Ihsan, As-Salam, share. Baitur Rahim, share. Ada yang kedua, kalau sudah masuk, lapangkan tempatnya. Yang belum dapat, berikan kesempatan. Kalau sudah penuh, duduk di tempat dia dapatkan.
Tapi lihat ujung ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iman, ilmu. Allah akan angkat derajat orang yang punya iman. Jadi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal soleh. Karena itu kalimat iman dengan amal soleh disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman, amal soleh. Jadi kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal soleh. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat rinciannya di Al-Quran. Setiap menemukan kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Pasti itu. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Setelah iman ada salat. Jadi kalau iman kita ingin dikuatkan oleh Allah, maka salatnya jaga. Karena itu kalimat penanda iman itu ketika kita mendengar suara azan saja panggilan salat, belum salatnya. Ya, awas cek ya. Ketika kita mendengar suara azan saja, belum salatnya, itu iman kita akan terpancar di jiwa. Di kata Al-Quran ya, kalau bahasa kitanya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, ketika mendengar suara azan dikumandangkan, kalimat Allahu Akbar, kalau dikumandangkan, ada getaran nggak di hati? Kalau masih ada, itu tandanya iman kita masih terbersit dalam jiwa. Masih ada. Tinggal iman itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan. Itu dalilnya Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuh lihat kalimatnya. Innamal mu'minun, orang beriman itu ciri utamanya pakai adatul hasri, innama, pembatas. Yang punya iman itu dibatasi dengan ini nih. Jadi kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, patut dipertanyakan imannya masih ada nggak? Hati-hati, awas hati-hati. Jadi kalau sifat ini tidak ada, ini yang paling rendah, yang paling minim. Jadi kalau yang ini pun tidak ditemukan, patut ditanya. Kalau tidak maksiat yang paling dalam sehingga menutup cahaya imannya, atau yang kedua, dia sudah mulai jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri pertamanya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan 5 kali diuji oleh Allah supaya dari subuh sampai dengan isya kita bisa ngecek imannya masih ada enggak. Baru bangun tidur dipanggil untuk menemukan iman kita masih ada enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe ke kita, di hati kita ada getaran. Sudah azan. Cepat siap-siap. Nah, kalau masih ada suara itu, iman itu masih ada. Nah, jaga itu, cepat respon. Cara menjaganya, cepat tunaikan sholatnya. Jangan banyak dikomentari lagi. Pak, sudah azan. Iya, mah, tapi belum qomat. Nah, nanti imannya tidak naik tuh. Kalau kita mau naikkan, cepat respon itu. Kejar. Karena itu, tingkat terendah ini, kalau sudah tidak ada, apalagi meninggalkan itu yang bermasalah. Di hadis Abu Daud, nomor hadis 857, itu bahkan disebutkan sifat setan yang paling pertama, itu kalau dengar suara azan, dia lari terbirit-birit. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Kalau azan dikumandangkan maka setan akan lari. Lari sambil terbirit-birit. Kalau bahasa letterlocknya, lari sambil terkentut-kentut. Ya, dhurat itu kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara azan, kalau azan ada baunya pun dia nggak mau cium. Syaitan lari. Nah, jadi kalau ada yang nggak senang dengan suara azan, nah itu patut ditanya. Saya nggak teruskan ya. Nah, nanti kalau diteruskan jadi tersangka saya di sini. Paham ya? Nah, jadi coba cek lagi. Kuatkan amal saleh. Ya, tambah infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Qur'an, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan iman, tiap hari bikin kurikulum amal soleh. Ya, buat kurikulumnya. Kan ini sederhana sebetulnya. Ayo sholat, keluarkan semua jenis sholat. Fardunya, sunnahnya. Keluarkan, bikin sebuah gambaran kurikulum, deretkan tabelnya. Ini loh, sunnah yang malam hari, ini sunnah yang pagi hari, sunnah yang siang hari. Teruskan, tambahkan sholatnya dari A sampai Z-nya.
Nanti kalau tidak percaya, setelah Anda istiqomah dengan itu, akan terjadi perubahan pada diri kita. Akan terasa hubungan kedekatan dengan Allah enak gitu. Terus ketenangan pada jiwanya itu teresap. Makanya di ujung ayat itu langsung ditutup dengan kalimat wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang ini akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Akan ngaruh. Kemudian persoalan yang besar akan mengecil. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar. Ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita. Membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir, itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketentraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata, zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status, nggak selesai masalah. Ternyata dia tidak seperti aku kira. Terus tungguin komen sampai maghrib. Capek. Mendingan puasa. Ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu tiba. Menghafal Quran, zikir. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Makanya penghafal Quran ketika mengulang-ulang surah hafalan itu sedang zikir. 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 Dan dilatih kita menghafal dari yang pendek-pendek. Mau tidur kan baca Mu'awwadhatis Salas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu zikir. Berdoa itu zikir. Makanya saat berdoa kan lebih tenang kan? Besok ada proyek tender, kita berdoa dulu. Walaupun tendernya belum ada, hati jadi tenang. Siang nanti mau ujian, sebelum ujian doa dulu. Ujiannya belum ada, tapi ketenangan itu datang. Makanya doa di Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berdoa, kata Allah, zikir, sebut, minta padaku. Dalam jiwamu mohon dengan penuh kekhusyuan, minta. Tuh. Kalimat thayyibah dilatih pasca salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hadis Muslim. Nomor hadis 571. Zikir. Buka Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika kamu telah tuntas mengerjakan salat, zikir kepada Allah. Nah, semua zikir ini bentuknya amal soleh. Amal soleh aktualisasi iman. Iman kalau ingin dikuatkan, kerjakan amal soleh. Kalau itu sudah ada, dampaknya ke hati tenang. Ini saat kita diminta beramal soleh, itu bukan Allah yang ingin memberikan beban ke kita. Kita yang ingin diringankan. Jadi kalau cara pandang kita kepada amal soleh itu begitu, ringan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sekarang tiba saatnya Allah akan meringankan bebanku. Tapi kalau dilihat sebagai kewajiban yang ada bebannya, capek.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru aja zuhur, dasar lagi. Baru zuhur, dasar lagi. Emang dia zuhurnya udah terlambat. Jam 3.15 baru zuhur, 3.19 dasar. Jadi dia yang salah. Padahal kan Allah ingin upgrade iman dia, ingin tenangkan hatinya, tapi dia sendiri membuat dirinya susah. Coba tanyakan pada manusia. Manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah nggak hidup? Pengen. Pengen gampang nggak? Pengen. Pengen rezeki mudah nggak? Pengen. Tapi ketika dikasih jadi nggak pengen. Sholat jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat. Nggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat. Nggak diberikan. Giliran dunia yang nggak nyata diikutin. Riba online diikutin. Minjem, pinjol tuh pinjaman online. Begitu dipinjam, benjol. Itu yang repot. Balik lagi. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman itu naik dan turun. Awas, yazidu bi ta'ah, akan naik dengan mengerjakan ketaatan amal soleh, wa yantaqis bil ma'siyah. Nah, untuk menentukan amal soleh yang benar, kita butuh ilmu. Karena itu orang yang menuntut pengetahuan, Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak semua yang orang belajar itu bisa mengangkat imannya. Ada sebagian orang belajar justru meruntuhkan imannya. Ada orang belajar, ketika belajar dengan pelajaran yang salah, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai imannya. Itu kejadian tuh. Bahkan ada orang-orang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mohon maaf saking salah belajarnya jadi ngaku nabi. Musailamah al-Kadzab. Banyak kan salah belajar jadi konslet. Banyak yang keliru. Dan celakanya sekarang banyak muncul lagi. Itu dia. Kalau Anda baca misalnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadisnya riwayat Abu Bakrah ya radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim nomor hadis 1679. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna az-zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabun mudhar ma baina jumada wa sya'ban inna az-zamana qad istadara kahayatihi sungguh waktu itu akan Allah putarkan terus seperti itu. Jadi maksudnya begini, ini ada dua pemahaman. Ya, kalau kita ambil istadara dari kata dara yaduru, dauran wa idaratan, itu artinya kita akan terus diberikan kesempatan dalam sehari, waktunya yang sama. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Kata Allah, tiap hari akan saya ulang kesempatan segitu aja. Terus berputar. Cuman bedanya amal soleh Anda. Aktivitas kita. Apakah waktu yang saya berikan diisi amal soleh atau amal salah? Coba apa bedanya sekarang dengan kemarin dari segi waktu? Tidak ada. Dia mengulang begitu aja. Makanya coba lihat jam. Gak ada yang berubah. Silahkan cek. Atasnya tetap 12. Bawahnya 6. Kanannya itu 3. Kirinya 9. 1, 2, 3. Terus sampai dengan ke 12. Muter gitu aja. Gak pernah nambah. Coba lihat bilangan jam itu. Ya, pernah gak ada yang berubah angkanya? Gak ada. Kan itu jarum jam putar-putar gitu aja tiap hari. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Itu bukti paling nyata dari hadis Nabi SAW. Apa yang membedakan perjalanan waktu itu? Amaliyah kita. Aktivitas kita. Makanya Allah berikan konsep kehidupan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ. Ayo rencanakan kegiatan kita. Kalau yang kemarin ada yang salah, maka tutup sekarang dengan yang soleh. Kan itu rumusnya. Katanya belajar al-arba'in. Tapi hadis yang dipraktekkan. Coba lihat hadis ke-18. Masih ingat gak? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Tingkatkan takwamu dimanapun kau berada dan tutupi yang jelek-jelek itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang jelek yang kemarin, tutup dengan yang baik yang sekarang, bukan dipertahankan kejelekannya. Nah, jelek ini dibagi dua dalam kaidah fikih. Jelek yang pertama, jelek yang tidak meningkat kuantitas ibadahnya. Kalau sadar kemarin nggak jemaah, maka sekarang berjamaah. Antum dikasih 5 kesempatan sholat kemarin. Sekarang diberi lagi. Kemarin 3 nggak berjamaah, sekarang 5 kali jamaah semua. Jadi kalau kemarin dikasih kesempatan nggak jamaah, sekarang dikasih hidup lagi nggak jamaah juga, butuh berapa lama lagi untuk hidup? Kemarin nggak baca Quran, ya sekarang baca.
Masa kemarin nggak baca, sekarang nggak baca juga? Yang paling aneh, maaf ya, anak 4 tahun, mata buta, dah hafal Quran, hatam dan hafal. Antum dikasih 40 tahun, mata sehat, fisik kuat, kelengkapan semua ada. Masih belum bisa baca juga. Butuh berapa tahun lagi? Coba dipikir lagi. Katanya mau wafat. Katanya mau meninggal. Yakin akan pulang. Tapi bakal nggak pernah dikumpulkan. Apa nggak malu pulang menghadap Allah? Coba pikirkan lagi gitu. Mau cari dunia sebanyak apa? Saya kasih tahu ya. Kalau bukan dunia yang tinggalkan antum duluan, antum yang meninggalkan dunia duluan. Pulang antum. Nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin Allah kasih sedikit aja gempa 7,4 skala Richter itu. Dan kita berdoa semoga Allah ringankan beban saudara-saudari kita insya Allah. Ya, insya Allah dimudahkan. Insya Allah kita sinergikan untuk bantu saudara-saudari kita. Cuma ada fenomena yang sangat menarik. Begitu gempanya terjadi, semua orang keluar dari rumah, dari gedungnya. Baru 7,4, Anda sudah lupa dengan semua yang Anda kumpulkan. Anda kerjakan siang malam tuh. Berangkat kadang gelap sebelum subuh. Pulang-pulang tengah malam. Uang dikumpulkan, bangun rumah tinggi-tinggi. Begitu dikasih gempa ditinggalin. Coba lihat. Keluar dia takut, padahal itu yang dia bangun. Dan dia kumpulkan setiap rupiahnya. Yang paling dahsyat, begitu diterima kerja, loncat-loncat, traktir teman, selfie depan kantor. Ceklik. Tempat kerja, lantai 40, gempa, rusuh ditinggalin keluar. Dan nggak sempat selfie lagi. Nggak sempat selfie lagi, udah lupa dengan handphone, lupa dengan kawan, masing-masing menyelamatkan diri. Itu baru 7,4 skala Richter. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter? Lupa semua. Wa fasilati wa akhi, wa man fil ardi jami'a, thumma yunji. Kalau bisa ya Allah, saya lupa semuanya. Kalau bisa tukar ya Allah dengan semuanya. Kalau perlu semua manusia di muka bumi tukar untuk selamatkan saya. Udah gak peduli dengan Anda. Maka siap-siap. Akan ada waktunya tiba kita untuk pulang. Ayo belajar. Kita kumpul di sini untuk belajar. Kenapa banyak orang juga yang belajar kemudian jadi salah? Karena dia tidak memulai pelajaran dengan benar. Untuk itulah dituliskan oleh para ulama. Kitab-kitab yang mengantarkan kita belajar dengan benar. Dari sejak masa lalu sampai kekinian. Imam Al-Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad. Imam An-Nawawi menulis At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran. Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Dan kita telah sampai sekarang di halaman yang ke-13-nya insyaallah.